Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahmani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan kita sampai pada terakhir surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Di sini Allah mengatakan, tidakkah kami, yaitu Allah, melapangkan sadrak, dadamu, untukmu. Tentu yang dimaksud kata ganti kedua di sini adalah dadamu. Mu di sini adalah kamu, adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Sehingga para ulama mengartikan makna yang pertama adalah pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan 2 kali dan ada yang mengatakan 3 kali, yaitu pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh 2 malaikat untuk membersihkan akhlak-akhlak tercela dan mengisi dengan akhlak-akhlak mulia dan sifat bijaksana. Ini makna secara spesifik, dan ini kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pembelahan dada yang hakiki, sehingga para sahabat mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, saya melihat sisa pembelahan dada Rasulullah SAW itu masih terlihat. Yang kedua, di sini bermakna umum kepada seluruh umat Islam. Alam nasyrah, tidakkah kami melapangkan dadamu? Maksudnya di sini adalah melapangkan, seperti kata Imam Ibnu Katsir, adalah nawwarna, kami telah memberikan cahaya di dadamu sehingga dadamu itu lapang, lebar, luas. Untuk apa? Ketika cahaya ada di dalam dada, hati seseorang, maka tentunya di sini adalah keluasan dan kelapangan untuk menerima kebenaran, kelapangan dan keluasan untuk menerima syariat Islam, sehingga menghasilkan al-irtiyah, kata Imam Asy-Syanqiti, ini akan menghasilkan insyirah. Insyirah, irtiyah artinya menghasilkan ketenangan, kebahagiaan. Ini saya sedikit mengulang. Berarti ketika seseorang itu mendapatkan karunia ini, maka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 162, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilapangkan, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasih hidayah. Lihat, hidayah di sini adalah cahaya, cahaya ilahi. Yashrah, Allah jadikan hatinya itu memang
lapang, bercahaya, kemudian lapang. Lil Islam, hingga dia menerima syariat Islam itu dengan mudah, menerima ajaran Islam dengan mudah. Ini akan menghasilkan sebuah perilaku, kata Imam Asy-Syanqiti, menghasilkan perilaku apa? Menghasilkan perilaku yang disebutkan di surat Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah seseorang itu pemaaf. Lihat, ketika hatinya, dadanya penuh cahaya dari Allah, hatinya terus lapang lebar, syariat Islam itu akan masuk ke dalam dirinya dengan penuh kemudahan. Maknanya orangnya jadi beriman, orangnya jadi taat kepada Allah, maka lahirlah perilaku. Apa perilakunya? Menjadi orang yang pemaaf. Pemaaf itu apa? Pemaaf itu dia la yakhdhuluhu man khadalahu. Kalau saya boleh mengambil hadis Nabi, dia tidak akan dipengaruhi oleh orang yang mencaci, menghina dan sebagainya. Ini dia nggak akan memperdulikan itu semuanya. Tidak akan memperdulikan itu semua. Bahkan orang yang mencaci, menghina, menzalimi dibalas oleh dia dengan apa? Dengan sifat maaf. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah. Balaslah keburukan yang dilakukan oleh orang dengan kebaikan yang sangat bagus sekali. Ini sulit memang, tapi itu akan muncul dari siapa dulu? Berarti kembali ke depan, dari orang yang apa? Hatinya sudah penuh dengan hidayah, cahaya, ketaatan dia luar biasa. Itu yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ketika cahaya Allah masuk di hati mereka, kebenaran diterima dengan luar biasa, ibadah mereka sangat terlihat sekali. Maka orang-orang musyrik yang menghina, mencaci dan sebagainya, mereka dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan maaf. Ketika penduduk Taif itu sekota melempari beliau, justru dibalas oleh Rasulullah dengan doa. Kemudian wa'mur bil 'urf, ajak mereka semua untuk melakukan kebaikan. Jadi orang yang mengajak kebaikan, menyeru kebaikan, itu sangat membutuhkan sifat lapang dada. Dia harus memiliki bekal agar Allah membuka hatinya dengan ilmu, iman dan amal saleh, sehingga berbagai macam godaan itu dihadapi dengan hati yang lapang. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Lihat, amanu iman, hati yang lapang. Amilus salihat, hati yang lapang. Wa tawasau, ngajak orang. Wa tawasau bisabr, dihadapi dengan penuh kesabaran. Subhanallah. Jadi ini makna dari secara singkat yang sudah kita jelaskan kemarin panjang lebar. Alam nashrah laka. Jadi ini bukan kalimat tanya yang butuh jawaban, tetapi ini adalah penekanan bahwa memang Allah sudah memberikan hidayah iman sehingga mereka benar-benar menerima syariat Islam dengan mudah, maka lahirlah perilaku-perilaku, akhlak-akhlak yang mencerminkan iman dan hidayah Allah itu. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan ini kenikmatan kedua yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Wa wada'na anka wizrak. Wada'na,
di sini diartikan adalah menggugurkan anka dari dirimu wizra, al-wizr apa? Dosa. Menggugurkan, menghapus. Wa wada'na anka wizrak, kami kata Allah menghapus dosa kamu. Secara spesifik kembali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi mana? Ada dua makna yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Pertama, Allah menghapus dosa Rasulullah SAW. Loh, apakah Rasulullah berdosa? Nah, ini yang menjadi perdebatan para ahli tafsir. Sisi pertama, masa masa jahiliyah. Apakah Rasulullah berdosa di masa jahiliyah? Tidak. Tetapi keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu menimbulkan beban yang berat pada diri Nabi. Apa beban Rasulullah? Beban beliau tidak bisa merubah masyarakat itu. Faham? Jangan salah faham. Salah faham runyam ini. Wah, nggak bener tuh Ustadz. Apa? Rasulullah dosa. Ya kan? Nah, jangan salah faham. Di masa jahiliyah dulu, saya bacakan redaksinya aja. Ya, di sini ada makna yang pertama, maka nafihi min amril jahiliyah. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah di masa jahiliyah dulu. Wa hifdhuhu min musyarakatihi ma'ahum. Allah jaga Rasulullah untuk tidak ikut serta kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Artinya Rasulullah tidak pernah melakukan secuil pun kebiasaan jahiliyah. Falam yalhaq syai'un minhu. Tidak ada satu perbuatan dosa pun yang ada pada diri Rasulullah. Faham di sini? Kemudian yang kedua, thiqalu ta'allumihi mimma kana alaihi qaumuh. Beban berat yang dipikul oleh Rasulullah SAW atas apa yang beliau lihat pada masyarakat jahiliyah waktu itu, di mana lam yastati' taghyirah, di mana Rasulullah tidak bisa merubah waktu itu. Jadi beban Rasulullah SAW, sehingga beban-beban itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang dimaksud di sini adalah seperti Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang kedua ini, sontak beliau hubungkan pada surat Al-Fatah ayat yang kedua. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Jadi ayat yang kedua di surat Asy-Syarah ini, wa wada'na 'anka wizrak, sama dengan ayat kedua pada surat Al-Fath yang bunyinya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang lampau maupun yang akan datang. Sehingga yang dimaksud oleh Ibnu Katsir di sini seperti yang disinyalir oleh Imam Syinqiti, maksudnya adalah memberikan pernyataan seperti yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Rasulullah SAW itu maksum dari dosa, terjaga dari dosa. Rasulullah salah iya, tapi nggak ada dosanya. Maksud maksum itu apa? Bukan berarti Rasulullah tidak pernah salah. Rasulullah salah. Seperti apa yang menjadi sebab turunnya surat Abasa? Kan Rasulullah salah itu. Tetapi nggak ada dosanya Nabi. Nabi itu bersih, suci dari dosa. Ini yang disebut dengan maksum. Dan ini yang diyakini oleh para ulama Islam. Wa wada'na 'anka wizrak. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenikmatan yang ketiga adalah sebelum ketiga. Di sini Allah menjelaskan al-wizr, dosa.
sifat dosa. Dosa itu alladzi anqadha dhahrak. Ya, alladzi anqadha dhahrak. Ini kalau baca ini hati-hati, Pak. Ini bisa kena lahan jali. Salah fatal dalam ilmu tajwid. Ya, dosa besar. Apa itu? Diseret bacanya. Disamain huruf dha dengan huruf dha. Alladzi anqadha dhahrak. Enggak karu-karuan sudah. Dotnya enggak dapat, dotnya enggak dapat, pergi kemana? Enggak tahu, kampung Melayu. Dot enggak dapat, dha-nya enggak dapat, enggak karu-karuan. Ya, hati-hati ya. Ini sifat dari dosa. Anqadha dhahrak maksudnya adalah dosa itu akan menjadi beban berat di punggungmu. Dikatakan oleh Imam Syangkiti bahwa ay thiqaluhu mus'irun bi anna lidzanbi thiqalan 'alal mu'min yanu'u bihi. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa itu akan menjadi beban berat bagi orang beriman yang harus dipikul. Artinya para jamaah sekalian, dosa itu berdampak buruk. Dampak buruk. Yang dimaksud beban berat itu apa? Apakah memang kita merasa diri kita terus jalannya berat, terseok-seok begitu? Tidak. Kalau dosa bejendol nggak ada orang dosa-dosa, Mas. Maksudnya apa? Dampak buruknya itu akan terlihat pada dirinya. Gitu. Dampaknya itu akan terlihat. Apa itu dampaknya? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika beliau menafsirkan di surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Al-waswas di sini adalah sifat dari syaitan. Bahwa syaitan itu bisikan-bisikan, membuat bisikan-bisikan yang menjadikan manusia yang kena jebakan bisikan syaitan itu berbuat maksiat. Di sini Allah mengatakan syar. Syar itu apa? Syar itu kebinasaan, penderitaan, atau sebab yang menjadikan dia menderita. Disebab apa faktor dia menderita? Apa faktor dia binasa? Apa faktor dia menuju ke penderitaan itu? Faktornya utamanya adalah apa? Bisikan setan yang menjadikan dia maksiat. Bahasa mudahnya, maksiat yang dia kerjakan itu kan karena bisikan setan. Maksiat itu adalah syar, kejahatan, dan itu kebinasaan buat kamu. Walaupun kata Ibnu Qayyim, walaupun si pelakunya itu tidak merasa dirinya dalam posisi menderita, walaupun pelakunya tidak merasa bahwa dirinya itu menuju kebinasaan, bahkan si pelakunya merasa nikmat melakukan maksiat itu, Pak. Seperti orang minum racun, dia tidak merasa kalau ini racun, tapi tahu-taunya apa? Mati, Pak. Itulah maksiat. Dia tidak merasa. Jadi inilah alladzi anqadha dhahrak. Jadi maksiat itu beban berat loh buat kamu, penderitaan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan dengan apa? As-sab'ul muhlikat, 7 dosa yang membinasakan. Di bahasa lain mubiqat. Apa mubiqat? Membinasakan, menghancurkan kamu. Maksiat-maksiat itu. Ini yang dimaksud dengan beban itu. Kemudian kita juga bisa fahami mafhumnya, istilah dalam ilmu tafsir itu mafhum. Jadi makna yang tersirat dari ayat Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Berarti maknanya dari situ apa, Pak? Dosa itu menjadikan dirinya apa? Kebek, Pak, penuh, full dirinya penuh, Pak, penuh sudah. Kalau boleh kita mengilustrasikan, kalau berada di ruangan seperti ini, nggak ada jendela, pintu ditutup, AC dimatiin, Pak. Hah? Gimana? Setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam, apa yang terjadi? Waktu berjalan, tetap nggak ada ventilasi, nggak ada udara, apa yang terjadi? Problem, masalah itu selalu muncul setiap saat, ya kan? Nggak ada orang nggak ada masalah, Pak. Meninggal aja masalah, Pak. Jangan anggap orang meninggal itu terus selesai, tidak. Lebih berat lagi masalahnya kalau dia itu meninggal. Kenapa? Karena kita nggak melihat apa yang dialami oleh seseorang. Jadi problem itu datang terus datang. Lah kalau dia bukan orang beriman, apa jadinya dirinya, Pak? Hah? Apa jadinya? Bonyok, Pak. Ya kan? Hancur dia, binasa dia. Apanya yang binasa? Semuanya. Hatinya, pikirannya, fisiknya. Lalu dirinya doang? Tidak. Orang yang di sekitarnya dia terkena dampaknya tidak? Kena, Pak. Ibarat sampah kita di dalam rumah di dapur, kagak dikeluarin, Pak, 2 hari umpama. Sehari aja, apa yang terjadi? Nambah lagi hari kedua, nggak dikeluarin, nambah lagi hari ketiga. Kayak apa rumah Bapak? Siapa yang terkena dampak? Tuh pembantu aja yang nggak mau buang atau seluruh rumah akan kena dampaknya? Seluruh. Yang ngerokok siapa, Pak? Dia yang kena dampak siapa? Ya kan? Itu yang di hadis disebutkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, hadis yang keberapa itu? Yang kedua kan? Yaghzu jaisyun al-Ka'bata hatta idza kanu bi baida'a yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ada sebuah tentara yang ingin menyerbu Ka'bah. Ketika dia berada di tengah jalan, maka Allah hancurkan semuanya. Baik yang baru datang maupun yang dari tadi di situ kena semua, Pak. Lu kan gak ikut-ikutan ya Rasulullah. Nanti di akhirat dipilah-pilahin sama Allah. Makan nasi goreng di pinggir jalan. Lapar, enak dia makan. Nggak taunya ada Satpol PP digerebek dia, Mas. Kenapa digerebek? Ternyata daerah itu pelacuran. Kompromi nggak tuh Satpol PP? Enggak. Pak, ada apa, Pak? Nanti di kantor. Kan begitu kan? Nanti di kantor. Dia nggak tahu apa-apa, tetap kena semua. Nanti di kantor baru diinterogasi, baru dipilah. Oh iya, nggak salah, pulang. Tapi kan udah malu dulu digerebek di tempat pelacuran dia, Pak. Salahnya sendiri, itulah dampak dosa, Pak. Beban berat itu, jangan main-main. Na'udzubillahi min dzalik. Fala yukhaffaf, tidak akan diringankan beban itu pada dirinya, nggak akan ringan. Sampai dia sendiri taubat kepada Allah. Kalau udah taubat baru dia ringan. Baru mulai cahaya tadi itu. Alam nashrah laka sadrak. Makanya alhamdulillah ya atas nikmat iman, atas nikmat Islam. Ini maksudnya. Subhanallah. Alladzi anqadha dhahrak. Makanya hidupnya orang yang banyak maksiat itu seperti apa hidupnya? Menjalani kehidupan dengan kondisi tubuh yang penuh dengan kegelapan,
Maksiat itu gelap, penuh dengan kegelapan, penuh dengan api yang ada pada dirinya. Apa dia akan merasakan enjoy dalam hidupnya, Pak? Hah? Gelap loh maksiat. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah menyelamatkan orang beriman dari gelap menuju, berarti iman itu cahaya. Maksiat itu, kufur itu, syirik itu gelap. Dia gelap, Pak. Yang kedua, maksiat itu api, Pak. Seperti perumpamaan yang Rasulullah buat apa? Tentang sedekah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa kamu. Lihat bahasanya. Yudfi, memadamkan dosa-dosa kamu, sebagaimana air itu akan memadamkan api. Berarti dosa itu sama dengan api, Pak. Apa ya enjoy terus hidupnya, Pak? Hah? Tidak. Ini yang dimaksud dengan beban itu. Na'udzubillah min dzalik. Kesengsaraan ada pada dirinya. Kapan? Setiap saat. Setiap saat. Sehingga muncullah iman, keharusan menanamkan iman, keharusan untuk usaha mencari hidayah dari Allah. Contoh bahwa alam nashrah laka sadrak, ini janji dari Allah, lapangkan. Allah kasih ketenangan, kebahagiaan, tenang hidupmu, bahagia hidupmu. Contoh sederhana aja. Kalau seseorang keluar rumah, baca doa apa, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa hasilnya kata Nabi? Kufita buqita wa tanaha anka syaitan. Allah kasih kecukupan kamu hari itu. Allah lindungi kamu dari kejahatan. Setan tidak akan menyertai dirimu. Setan akan menjauh dari dirimu. Irtiyah, kata Imam Syanqiti, ini yang dimaksud dengan alam nashrah laka sadrak. Apa? Irtiyah, murtah kata orang. Apa? Tenang hidupnya, Pak. Damai hatinya. Semua dia bahagia. Karena ini dijaga oleh Allah dia. Subhanallah. Kalau enggak, artinya apa? Lawannya apa? Hidupnya dikasih enggak cukup. Walaupun Allah kasih, istilahnya istidraj, dikucur itu, bukan nikmat, nikmah namanya. Makanya kalau perempuan namanya nikmah, panggil nikmah, jangan dipanggil nikmat. Nikmah, nikmah itu apa artinya? Nikmah itu kebalikan dari nikmat, Pak. Kita sering salah ucap. Namanya siapa? Nikmah. Salah ucap jadi nikmah. Nikmah apa? Nikmah itu bencana, artinya Pak. Hati-hati kalau manggil gitu ya. Itu bukan nikmat dari Allah, tapi itu bencana. Allah nggak kasih dia kecukupan. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Itu tadi kata Ibnu Qayyim, syar itu kesengsaraan. Terus hari-harinya ditemani siapa? Setan, Pak. Akhirnya dia pun jadi setan. Kok bisa? Iya, karena setan itu kan dua, syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kenikmatan yang ketiga yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa rafa'na laka dzikrak. Kami, kata Allah, mengangkat namamu. Siapa ini?
Rasulullah. Kenikmatan ketiga, kami angkat namamu, kami angkat derajatmu. Di sini tidak dijelaskan bagaimana Allah mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syinqiti bilang ada dua cara Allah mengangkat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah secara hissi, bisa dilihat dengan panca indera. Yang kedua secara maknawi, nggak bisa kita lihat. Apa secara bisa kita lihat dengan hissi, panca indera kita melihat? Para ulama ahli tafsir juga Ibnu Katsir mengutipnya, setiap adzan nama Rasulullah disebut. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat di situ dari Imam Ahmad, Ibnu Jarir Tabari dan sebagainya. Allah mengatakan ketika Jibril bertanya, bagaimana nama Rasulullah itu diangkat? Allah menjawab, "Idza dzukirtu dzukirta." Jika aku disebut, namamu pasti disebut Muhammad. Idza dzukirtu dzukirta. Jika aku disebut, kata Allah, kamu akan disebut. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nggak jadi Islam dia kalau nggak dua-duanya disebut. Nah ini. Kemudian adzan selalu disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kisah Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah wafat, Bilal tidak mau adzan. Jadi ketika Rasulullah wafat, Bilal tidak mau adzan. Ketika ditanya, kenapa wahai Bilal engkau tidak mau adzan? Saya adzan hanya di samping Rasulullah aja. Bukan, jangan dimaknai negatif, kesombongan, tidak. Ya, jangan, na'udzubillah. Kenapa? Karena begitu cintanya beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, Bilal datang ke Madinah karena setelah itu Bilal lebih banyak tinggal di daerah Syam. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Bilal datang ke Madinah. Bilal datang ke Madinah, masuk ke masjid menjelang azan zuhur. Para sahabat yang ada di situ meminta Bilal untuk azan, tapi Bilal tidak mau. Bilal tidak mau. Kemudian Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin meminta kepada Bilal untuk azan. Karena yang minta khalifah, beliau mau. Akhirnya beliau naik di tempat yang biasanya beliau naik ketika Rasulullah hidup. Artinya disitulah beliau azan ketika Rasulullah menyuruh. Ketika dia sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tersentak suaranya. Beliau nangis di situ. Tersedak-sedak suaranya. Suara Bilal terdengar sampai ke seluruh penduduk Madinah. Para ahli sejarah mengatakan tidak ada satupun dari penduduk Madinah, melainkan mereka semua keluar datang menuju Masjid Nabawi. Subhanallah. Bilal menangis. Kenapa? Teringat masa-masa dulu perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan tidak ada satu orang pun dari penduduk Madinah ketika mendengar azannya Bilal yang tidak meneteskan air mata. Semua penduduk Madinah menangis. Terbayang kehidupan mereka dulu indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini satu contoh kasus. Wa rafa'na laka dzikra. Dan juga setiap sholat seorang muslim pun membaca syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah sangat dianjurkan dalam setiap saat, dalam setiap kondisi. Memperbanyak pagi, bahkan menjadi zikir pagi, menjadi zikir sore. Itulah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diangkat. Ajaran syariat Rasulullah
yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya selalu dikenang umat Islam sepanjang masa. Walahum ajrun ghairu, mereka mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, orang yang menunjukkan kebaikan dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengamalkan. Dia sendiri dapat pahala plus pahala yang sama dengan orang yang mengajarkan. Yang ngajarin kita sholat siapa? Rasulullah. Yang ngajarin kita beribadah, mengenal Islam siapa? Begitu juga para sahabat. Wa rafa'na laka dzikrak. Artinya para jamaah, tidak ada jalan menuju kemuliaan, derajat yang tinggi kecuali hanya satu. Apa itu? Alam nashrah laka sadrak. Iman, hidayah dari Allah. Ini yang menjadikan hidupnya seseorang penuh kemuliaan dan derajatnya akan diangkat. Di hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadha'u biha akharin. Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini banyak orang, banyak kaum, dan Allah akan merendahkan mereka disebabkan karena Al-Qur'an ini. Lihat, diangkat namanya, disanjung tinggi namanya dengan Al-Qur'an. Bayangkan kayak Imam Ibnu Katsir ini, kayak apa pahalanya? Namanya dikenang sepanjang masa sampai kiamat. Imam An-Nawawi, Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti, rahimahumullah wa rahimal ulama jami'an. Jadi inilah prinsip Islam. Rasulullah namanya dikenang. Umatnya yang mendakwakan Islam, yang mengangkat bendera la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, nama mereka pun akan dikenang sepanjang masa. Oleh siapa? Oleh orang-orang beriman, yang berarti mereka pun dikenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mengatakan di sini wa rafa'na laka dzikrak. Namamu dikenang juga. Apa? Sebelum Rasulullah lahir, beliau sudah dikenal. Kenapa? Kenapa? Karena nama Rasulullah disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Jadi sebelum Rasulullah lahir pun sudah dikenal. Mereka tahu ketika kenabian mulai muncul, orang-orang Yahudi sudah faham. Ketika Rasulullah lahir, orang-orang Yahudi Romawi tahu. Kisah Rasulullah pada usia 8 tahun ya, diajak dagang oleh siapa? Abu Thalib. Waktu itu pamannya Abdul Muthalib baru wafat. Ketika sampai di daerah namanya Buhaira, tumben-tumbennya pendeta yang menguasai daerah situ, yang akhirnya pendeta ini dikenal dengan nama pendeta Buhaira. Buhaira itu nama tempat. Dia dikenal dengan nama itu. Biasanya dia tidak pernah muncul kalau ada pedagang lewat. Hari itu dia muncul. Tanya, siapa kepala regunya? Ditunjuklah Abu Thalib. Sini. Siapa anak kecil itu? Dia ponakanku. Kenapa? Dialah orang yang ditunggu-tunggu umat manusia sedunia. Dia bukan orang biasa. Dia orang pilihan Allah. Kamu tahu dari mana? Coba kamu lihat di atasnya. Ada awan dia. Dilihat baru sadar. Ternyata dari perjalanan Makkah sampai daerah itu, Rasulullah diikuti oleh awan di atas kepalanya. Di Rahiqul Makhtum, seluruh rombongan ngelihat kalau di atasnya ada awan. Akhirnya semuanya ikut berteduh di situ. Kemudian kamu bawa sini dia. Di balik punggungnya dia ada tanda kenabian. Kata Buhaira, tahu mereka. Dipanggillah Rasulullah, dibuka punggungnya, dan memang di punggung bagian atas di sini ada kayak stempel kenabian dari Allah.
Kemudian Buhairah mengatakan cepat bawa balik dia, karena di kitab-kitab Yahudi disebutkan bahwa Nabi yang terakhir akan muncul di tahun-tahun ini. Pasukan Romawi sekarang lagi mengejar-ngejar dia, akan membunuh Nabi ini, karena Nabi ini akan membahayakan kerajaan dan kekuasaan mereka. Tahu Bang, tapi nggak beriman. Tidak beriman Yahudi. Dan benar, Romawi kan dihancurkan akhirnya. Dihancurkan oleh umat Islam. Dihancurkan di zaman Umar ibnul Khattab. Nah, inilah bahwa memang warafa'na laka dzikra. Di Al-Quran banyak nama Rasulullah SAW disebut. Ya ayyuhar rasul, disebut ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, Muhammadun Rasulullah, laisa Muhammadun aba ahadin, dan seterusnya. Disebut-sebut. An-Nabi disebut bolak-balik kata An-Nabi. Jadi memang diangkat di sini. Inilah kemuliaan yang disebutkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemuliaan ini hanya untuk Rasulullah saja? Tentu ya. Apakah umatnya nggak kena? Ya embas-embasnya barang dikit kayak gitu kan. Dapat nggak lah? Iya, cepretan lah. Dapat kemuliaannya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Nah, berarti kan dapat kemuliaannya sahabat. Dan sampai akhir zaman, iya sampai akhir zaman. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum. Loh, ya kan? Sahabat yang dulu pertama muhajirin, ansar, dan semua orang yang mengikutinya. Berarti semua dapat cepretannya, Pak. Kapan? Kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan sedikit. Kita dengarkan azan lalu kita lanjutkan sholat. Habis sholat baru kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita ambil kesimpulan dari apa yang kita fahami tadi. Sebab kalau kita lanjutkan, sayang kalau kita percepat pemahamannya sepotong, itu bisa diperpanjang kelanjutan ayatnya. Jadi nanti insya Allah kita akan jabarkan lagi di pertemuan berikutnya. Pembahasannya bagus sekali untuk ayat-ayat selanjutnya. Kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita fahami pada ayat-ayat di atas. Pertama, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ada 3. Yang pertama, syarhus sadr, bentuk kelapangan dada. Yang kedua adalah apa? Al-ismah, kesucian Rasulullah SAW dari dosa, bersih dari dosa. Yang ketiga apa? Raf'ud dzikr, diangkat nama dan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua, menunjukkan bahwa hidayah itu sebab adanya cahaya di hati seseorang. Hidayahlah yang menjadikan hati seseorang itu dipenuhi dengan cahaya dari Allah. Kemudian cahaya inilah yang menjadikan dirinya menerima syariat Islam dengan baik. Tanpa hidayah, tanpa cahaya, seseorang susah mengamalkan Islam. Kemudian yang keempat, yang ketiga, akhlak mulia itu akan muncul dari iman dan dari amal saleh yang di atas.
Yang keempat yang disampaikan oleh para ulama bahwa ternyata syariat Islam ini lapang. Ketika Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami melapangkan dadamu, dijadikan hatinya lebar untuk menerima Islam. Berarti syariat Islam pun luas, penuh kelapangan, penuh kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Syariat Islam ini penuh kemudahan. Kemudahan ini Allah yang menentukan. Bukan berarti kemudahan ini kemudahan sesuai selera, tidak ya. Kemudahannya Allah yang menentukannya. Kemudian manfaat lagi dari ayat ini menjelaskan bahwa pengampunan dosa-dosa itu akan diperoleh dengan apa? Didapat dari apa? Dari iman yang di atas dan dari amal saleh. Akan terjadi ampunan dosa. Aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikanlah sholat di antara dua waktu siang dan sebagian dari waktu malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Di hadis yang diriwayatkan oleh di hadis Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal mengatakan apa Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti ikuti keburukan itu dengan ketaatan. Niscaya ketaatan itu akan menghapus keburukan. Ketaatan akan menghapus keburukan. Jadi dosa akan terhapus dengan apa? Dengan hidayah, iman, amal saleh. Kemudian faedah lagi dari ayat ini bisa kita ambil bahwa dosa itu akan membinasakan dan mencelakakan manusia. Semakin banyak dosa yang dia timbun pada dirinya, maka kebinasaan, kehancuran, penderitaan itu semakin berat yang bakal dia pikul. Makanya Allah mengatakan orang yang berbuat dosa itu berarti dia menzalimi dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Mereka yang berbuat fahisyah, dosa besar, atau dia yang menzalimi dirinya sendiri, ya, berarti dosa itu adalah menzalimi dirinya sendiri. Kemudian waqad khaba man dassaha, merugi orang-orang yang menginjak-injak dirinya sendiri, mengotori dirinya sendiri. Dia merusak dirinya, membuat dirinya sendiri binasa dan hancur. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan diriku, kata Allah, tapi salahkan kamu yang berbuat dosa. Sudah dikasih tahu oleh Allah mana yang hasanah, mana yang sayyi'ah. Ini pelajaran-pelajaran besar buat kita. Kemudian derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi akan bisa diperoleh dengan apa? Iman, amal saleh, dan menjauhkan diri dari dosa-dosa yang tadi. Itulah derajat kemuliaan yang akan menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan cahaya di hati kita semuanya, hingga kita bisa menerima Islam dengan baik, mengamalkan Islam dengan baik, dan menjauhkan kita semua dari godaan dan gangguan syaitan, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang tanya? Silakan, Pak.
Waalaikumsalam. Ya, jika seseorang ditimpa sakit, apakah itu berarti kekurangan iman, dosa, atau maknanya apa? Ya. Jika itu muncul datangnya dari orang yang banyak maksiat, hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, jauh dari perintah Allah, dekat dengan larangan, maka itu adalah azab buat dirinya, teguran buat dia. Tapi kalau itu terjadi pada diri orang yang beriman, taat ibadah, maka itu adalah bentuk kecintaan Allah terhadap dia. Kenapa? Kata Rasulullah, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Bahkan dalam hadis yang luar biasa, kata Rasulullah, jika Allah uji seseorang dengan kedua penglihatannya yang hilang, lalu dia bersabar, maka Allah akan ganti kedua matanya yang hilang itu dengan surga. Masya Allah, maksudnya kebutaan. Ya. Subhanallah. Jadi cobaan itu Pak adalah jalan menuju peningkatan iman. Cobaan menuju derajat dia yang ditinggikan nanti oleh Allah. Peningkatan derajat, peningkatan kedudukan. Kapan? Ketika dia bersabar. Ya, ada lagi ente kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menilai bahwa kecukupan itu bisa apa ya, bisa diyakini oleh seseorang bahwa ini cukup, bahwa ini cukup, karena ada kecukupan versi Allah dan kecukupan versi manusia pasti berbeda. Itu gimana? Iya. Apa yang dimaksud dengan kata kecukupan itu sendiri sebetulnya? Ya kan? Pemahaman dari kata kecukupan itu apa? Apakah yang dimaksud dengan kecukupan itu adalah berlimpahnya harta pada dia? Apa itu maksudnya? Dia kerja, dagang, dikasih kecukupan, tahu-tahu hari itu dapat proyek miliaran, mau gitu? Kalau karyawan, tahu-tahu hari itu diangkat jadi pangkatnya tinggi, begitu maksudnya? Bukan Mas, bukan itu kecukupan itu. Kecukupan itu apa? Kecukupan itu bisa kuantitas, bisa kualitas. Bisa saja Allah kasih nilainya dia bisa tinggi, bisa. Tapi yang lebih mahal dari itu apa? Kualitas Pak. Dia bisa jadi hidupnya dia seperti biasa, karyawan begitu. Tapi Allah jadikan penghasilan dia yang kemarin dia merasa kurang. Tapi dia merasa dengan penghasilan itu alhamdulillah cukup. Tetap penghasilannya seperti itu nilainya. Tapi dia merasa puas. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Sungguh beruntung orang yang Islam, tunduk patuh kepada Allah. Wa ruziqa kafafan, Allah kasih rezeki dia dengan rezeki yang kafaf, cukup. Wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Allah kasih dia sifat qanaah, puas dengan itu. Ini yang dimaksud kecukupan. Kepuasan di hati. Sama bisa jadi nilai. Itulah yang dimaksud. Jadi Allah kasih itu. Sehingga dengan pertanyaan Anda tadi bahwa banyak orang merasa tidak cukup. Berarti problemnya yang pertama,
belum ada tingkat kepatuhan kepada Allah, ketaatannya, imannya nggak ada. Sehingga semua diukur dengan apa? Kalau saya bilang sama ibu-ibu pengajian, Bu, dia punya koleksi lensa mata 3. Satu warna merah, satu warna biru, satu hijau. Dia nggak keluar lensanya dari ini. Faham maksudnya? Tapi tertawanya terlambat antum. Terlambat ketawanya. Ibu-ibu cepet paham langsung. Ya, dia nggak akan merasa cukup karena lensanya cuma itu warnanya. Coba lensanya warnanya putih jernih, dia akan melihat semuanya dengan warna cahaya putih. Ya, ini hanya ilustrasi aja. Ada lagi? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah usaha dari kami ini misalkan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, misalkan seperti awal waktu dan sebagainya itu, secara otomatis akan merubah perilaku kehidupan orang yang di rumah, seperti istri, orang tua yang pada dasarnya dengerin ceramah, enggak habis sholat juga enggak tepat waktu atau di awal waktu itu gimana kan? Ya. Pertama, ada ungkapan menarik dari para ulama kita dulu. Mereka mengatakan al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu yang dimaksud ilmu agama, ilmu syariah, Quran, hadis itu akan menjaga kamu. Kalau harta, kamu yang jaga, Mas. Jadi belajar agama, belajar syar'i dengan syarat satu, ikhlas dia mempelajari ilmu agama. Yang kedua, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mendalami agama, untuk memperbaiki dirinya dan seterusnya. Maka ilmu ini yang akan menjadi kemudi atas dirinya. Terlihat, pasti terlihat. Kalau tidak terlihat berarti koreksi niatannya dulu waktu belajar ilmu agama. Mau apa koreksinya? Seorang guru datang ke kelas, mau apa dia ngajar? Cari materi, nggak masuk ke kupingnya murid, Pak. Dulu para ulama ngajar dalam nggak lama pengajian, emang kayak kita pengajian berjam-jam dulu. Sebentar ngasih sehadis 2 hadis, tapi langsung masuk. Malah masuknya nggak lewat kuping, langsung ke hatinya. Ibaratnya begitu deh. Kenapa? Keikhlasan mereka, keikhlasan begitu dalam. Kita omdo katanya orang apa, ngomong doang Mas. Coba kisah yang katanya diceritakan, kisah masyhur dari Imam Hasan Al-Basri, para budak-budak yang demo ke Imam Hasan, bahasa sekarang demo ya. Ya Imam, tolong ceramah khutbah Jumat tentang keutamaan bebasin budak. Karena kalau beliau ceramah didengar orang sekota. Jumat itu ditungguin, wah kita hari ini mau bebas, nggak ceramah Imam Hasan. Minggu kedua, Jumat kedua, ketiga, sampai 3 bulan baru beliau ceramah. Keluar turun dari mimbar, tidak ada budak lagi di kota itu, semua dibebasin. Protes lagi si budak, ya Imam kenapa nggak dari kemarin ceramah? Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Waktu kalian datang, saya nggak punya uang untuk membebaskan budak. Saya kumpulin dulu. Setelah terkumpul, saya bebasin, baru saya ceramah. Itu ulama dulu, Pak. Kita ceramah dulu, Pak. Kan gitu, jujur kan kita ngomong. Guru masuk, mau ngapain kamu ngajar? Cari apa? Cari duit, Mas. Saya ngisi briefing satu sekolahan high class di mana? Di Rawamangun situ. Saya bilang, ini sekolahan high class. Gimana kakak high class, SD aja bayar 1.400.000. Saya bilang, kalian kesini kalau mau ngajar, ini namanya Islamic School loh. Kalau kesini antum nyari duit, jangan di sini dagang soalnya di depan stasiun terminal itu Mas. Bengong aja. Dan itulah Mas, ilmu yang manfaat, niatnya yang benar.
Ini akan menghasilkan pengaruh besar. Pengaruh terlihat dari mana? Perilaku kita, perbuatan kita. Lalu Anda pulang, jangankan pulang, lingkungan sekitar Anda akan lihat teman Anda, kok berubah semenjak jenggotan ya? Nah, kan gitu kan orang ngomong. Dulu belum jenggotan kakak begini, gitu. Perubahan akan terlihat, istrinya melihat. Loh, apa itu akan mempengaruhi? Iya, Mas. Anak-anak mereka akan melihat dari mana? Mata, Mas. Apa yang dilihat terekam dalam memori otak kiri mereka, nanti dia akan berbuat. Nabi lebih sering ngajarin mereka ngomong lewat omongan atau lewat perbuatan. Mana yang lebih sering? Perbuatan, ngelihat para sahabat itu. Saya ngelihat Rasulullah begini, saya ngelihat Rasulullah begini. Itulah pengaruhnya. Jadi dakwah di keluarga, di anak istri. Yang dominan apa? Dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku. Itu yang lebih tajam maknanya. Saya ngisi ceramah di mana? Pas Pampres. Di markas Pas Pampres itu Tanah Abang. Komandannya cerita sama saya. Hari itu kita manggil seorang ustadz, kata si komandan pasukan di Pas Pampres, ada komandan khusus lagi, pasukan khusus lagi. Dia cerita, kita hari itu manggil ustadz. Dia ceramahnya bagus sekali ceramahnya. Lalu setelah ceramah kita ajak ke kantor, duduklah ngobrol, mereka kasih snack, minuman. Silakan Pak Ustadz minum. Oh ya, terima kasih. Diambil taruh gelas. Minum. Kaget komandannya. Loh, ini Ustadz dari tadi ceramah minum tangan kiri. Oh, ya udah. Jadi si komandan bilang apa? Sontak Ustadz yang dia ceramahin tadi itu kok rasanya males saya mendengarkan lagi. Gara-gara apa? Itu minum pakai tangan kiri itu Ustadz. Lihat Pak, dahsyatnya apa yang dilihat. Yang tadi ngomong berjam-jam kagak dinilai, hilang itu dengan apa? Pakai tangan kiri. Akhirnya saya ngomong, ini kan bukan orang biasa ngomongnya kan ceplas-ceplosnya, udah dididik begitu. Ustadz maaf, Anda tadi ceramah luar biasa, tapi Anda tidak mencerminkan, Anda minum tangan kiri. Habis tuh Ustadz digituin, mau ngomong apa dia? Kalau kita sih diem ya kan, mereka kan dididik dengan begitu sudah. Subhanallah, itu kan juga pukulan bagi kita semua. Nah itulah Mas, mata ini tajam. Ya itu jawabannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.